124.000 pimpinannya beliau. Yang mengimami di Masjidil Aqsa itu beliau. Betul? Gak ada yang berani maju. Seluruh nabi tahu-tahu dipersilakan, monggo Rasulullah silakan. Coba orang yang datangnya belakangan tapi disuruh duluan. Begitu juga kita ini umat, datangnya belakangan, ngantuan, gitu, males-malesan. Tapi walaupun begini, ini nanti masuk surganya duluan, gitu. Gak boleh umat dahulu masuk surga, gak boleh masuk duluan. Itu ada riwayatnya, benar. Jadi kita ini bersyukur walaupun kita ini males-malesan ngaji saenake, gitu kan? Ngaji saenake wis ngawur-ngawur gitu ya. Mau sing ngantuk, nyatet, pura-pura nyatet dan sak piturute gitu ya. Saenake, ngaji saenake. Kadang masuk, kadang enggak masuk. Masuk sekali, enggak masuk 4 kali. Hah? Enggak salah ngaku. Nyatet dibaca Bapak. Masalahnya nggak pernah kelihatan di mana Mbak. Ibu ini satu ini mana ini? Siapa Pak? Yang mana? Jadi kadang-kadang kita ini lama-lama apa? Muka-mukanya itu ini nggak pernah nampak. Ini apa wis kakean mangan, apa terlalu kaya atau bagaimana? Lali Pak, lali. Oh iya, saya ucapkan terima kasih tadi, luar biasa. Katanya ini perdana, main hadroh perdana. Tidak? Itu kalau ada penilaian udah 100 dikurangi 10 ya. 90 lumayan. Karena tadi ada yang berhenti tahu-tahu mendadak nggak tahu apa. Salah ketukan. Wis mau kayak selesai. Belum selesai ternyata. Tapi sudah bagus, sudah lumayan tadi ya. Alhamdulillah. Belum ada Katanya setengah sudah tahun. latihan 2 bulan katanya. Jangan sampai nanti memalukan di acara pertemuan yang lebih besar. Habis lebaran Pak. Habis lebaran, yang levelnya sekecamatan atau sekabupaten? Kecamatan Susukan. Kabupaten mah. Kabupaten atau kecamatan? 21 Taklim. Kayaknya sama. Kecamatan Pak. Kecamatan. Kecamatan. Gela. Dia kecamatan kan. Ya sudah, amin. Baik ibu-ibu, diperhatikan di depan. Takzim kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita duduk di sini niatnya untuk takzim. Walaupun ini Maulid sudah Rabiul Akhir ini sudah. Iya. Ya? Ini kalau di Banyuwangi nggak ada. Maulid itu tetap harus dijaga sampai Rabiul Awal. Jangan sampai lewat dari Rabiul Awal begitu Maulid di Banyuwangi. Jadi kalau Maulid sudah melewati, ini kata orang ini bayinya sudah gede. Paham nggak, Bu? Bayinya sudah gede kok baru datang, betul? Baru selamatan gitu loh, Bu. Iya. Jadi apa istilah bayi udah gede itu, Bu? Selapan. Ya. Jadi di sana itu begitu. Maulid itu kalau bisa lebih awal. Maulid. Tapi kita kayaknya sudah pernah saya sampaikan kan? Kita disuruh buat amalan apa saja begitu Maulid. Iya kan? Iya. Apa? Ada yang buat apa juga? Banyak salah. Awal kemarin pas malam Maulid tanggal 12 Rabiul Awal ngapain? Ada yang apa? Yasinan merayakan. Hah? Merayakan. Makan dong. Bukan di sini kok makan. Merayakan. Salawat. Nggak ada yang apa? Ibadah apa selain itu? Mungkin selawat ada? Ada. Oh. Pas malam Jumat ya? Ya. Salat Iya. Jumat. Baik ibu-ibu jamaah sekalian, di Al-Quran di Al-A'raf, walladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepadanya, iman kepada Nabi. Ini termasuk rukun iman. Iman kepada Nabi. Wa 'azzaruhu, memuliakannya. Wa nasaruhu, menolongnya atau membelanya. Wattaba'un nural, yang mengikuti cahaya yang terang, unzila ma'ahu, yang bersama beliau. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran yang datang sama baginda Nabi itu Al-Quran, mukjizat yang terbesar sampai akhir zaman, tidak pernah.
Ini Pak, kalau mukjizatnya nabi-nabi yang lain sudah selesai. Di zamannya saja sudah selesai. Tapi Rasulullah ini punya mukjizat walaupun orangnya sudah nggak ada, tapi ini mukjizat masih jalan. Ini hebatnya. Tongkatnya Nabi Musa sudah selesai, tongkat itu sudah. Nggak tahu sekarang kemana tongkatnya itu. Entah di museum, entah di mana nggak tahu gitu ya. Sudah selesai. Tapi bagian Nabi ini punya mukjizat yang besar, terbesar, yaitu Al-Quran. Maka mereka itu ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang memuliakan Nabi, iman kepada Nabi, membela Nabi. Jadi sampai kalau maulid ini kan dalam rangka itu sebenarnya. Jangan sampai nanti terus maulid terus bid'ah. Sudah bid'ah, akhirnya orang nggak mau maulidan lagi, nggak mau bicarakan Nabi. Ya sudah biasa saja begitu. Gak ada memuliakan Nabi, gak udah dibicarakan Nabi, biasa-biasa saja akhirnya. Lama-lama baginda Nabi ini gak masuk dalam benak pikiran kita. Ini sebenarnya orang ini ingin menjauhkan umat ini dari amalan. Maka hati-hati. Gak usah ngurusin orang-orang begitu. Gak usah dengar. Sampai yang punya dalil, saya juga punya dalil gitu kira-kira. Ya, paham Ibu? Sebagian orang kadang gak mau datang, apa maulid. Semua doa ngaji kok repot sampai. Disuruh memuliakan kok repot. Seorang muslim wajib menjadikan Rasulullah itu menjadi manusia yang paling dicintai dibandingkan siapapun. Kalau hari ini sampai mencintai suami, mencintai anak, bukannya nggak boleh ibu-ibu. Bukannya nggak boleh. Cinta yang pertama itu Allah dan Rasulnya, itu sudah nggak bisa dipungkiri. Cinta yang pertama Allah dan Rasulnya, itu gak bisa dipungkiri. Jadi kalau kata sekarang ini, kalau orang beriman terus mengatakan saya cinta kamu, itu sebenarnya kalau dibilang bohong ya bohong juga. Kenapa? Karena di dalam hatinya orang-orang beriman itu cintanya sama Allah dan Rasulnya. Makhluk itu nomor sekian begitu. Hatta itu istri, hatta itu anak. Sehingga apa? Dia paham fungsinya istri, fungsinya anak, dia paham. Ini suami melihat, begitu juga seorang istri. Dia akan melihat suami ini makhluk, gitu. Ini langkah ibu-ibu. Orang berpikir ke sana itu langkah. Sehingga apa? Dia berbuat sesuatu penghormatan kepada suaminya. Itu dalam rangka apa? Ini dalam rangka penghormatan, mengamalkan perintah dari nabinya dan Allah, gitu. Kenapa hari ini orang melaksanakan taat sama suami karena ada sesuatu? Kadang-kadang begitu ya. Senyum harus nunggu tanggal 1. Ada maunya Pak. Lah iya tak? Kok senyum aja susah. Terus berbuat baik, melayani harus nunggu. Kalau saya dilayani baru tak layani. Harus nunggu. Berarti hitung-hitungnya. Hari ini banyak orang beramal karena melihat itu. Tapi dia tidak pernah melihat ini nih. Saya ini beramal ingin apa? Ingin menyenangkan Allah dan Rasulnya. Gitu. Karena dulu begitu. Para sahabat-sahabat itu dulu begitu. Allah dan Rasulnya itu nomor 1. Terhujam di dalam hatinya sehingga dia mengamalkan perintah. Kalau kata nabinya suruh nikah, nikah dia. Jadi ada seorang laki-laki, wanitanya cantik, anaknya kepala suku, laki-lakinya ini hitam, miskin lagi. Gak ada yang gak laku-laku. Akhirnya dia ngeluh, ya Rasulullah, saya ini kayak Allah yang gak adil ya. Katanya begitu. Loh kok bisa ngatain Allah? Dia gimana saya ini gak laku-laku? Ya kalau bahasa kata kita, ya ini ngocol tuh loh. Ngerti ya Bu? Ya Bu ngocol. 1 kulit hitam, yang kedua jadi budak. Dan terus ya harus pantas ya laku-laku gitu. Miskin, kulit hitam, gimana terus mau siapa yang mau sama dia? Kira-kira begitu. Tapi akhirnya karena Rasul ini kan nggak kayak begitu orangnya, ngerti Bu? Ngerti ya? Rasul itu nggak kayak gitu. Semua umat ini ditampung sama Nabi, nggak ada pilih-pilihan, ditampung. Oh ya sudah, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Kayak repot ini, susah. Ya wes ini. Gue takut adik kono datang kepada kepala suku tadi. Kamu tanya,
Kamu mau ingin lamar anak kamu, saya disuruh Rasulullah gitu. Disuruh Rasulullah. Kata bapaknya, ini orang ini anaknya pada saat tamu datang ngomong begitu. Ini si wanita, ini wanita pilihan, Bu, satu-satunya anak tunggal. Anak cantik, gak pernah keluar, solehah. Anaknya kepala suku, orang kaya. Gitu. Dia apa? Dia ini mendengar kalimat tadi. Saya datang di sini disuruh Rasulullah untuk melamar anak bapak. Wih, ini gak salah tadi gila-gila. Mertua calon mertua ini gak salah. Akhirnya dia agak protes. Saya nggak percaya, kira-kira gitu. Saya nggak percaya. Saya nggak datangi Rasulullah. Dia datangi Rasulullah. Dan intinya nggak suka. Mosok ini rek mau anakku ayu ini. Aku ini kepala suku mosok nikah sama anak ambil kumpul yang ini gitu. Kira-kira begitu. Karena nggak kurang setuju begitu. Akhirnya ini orang ini datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasul kayak ditolak saya ini. Wah, ditolak. Bilang suruh Rasulullah begitu. Meyakinkan 2 kali. Si bapak ini konsultasi sama anak. Bapak anaknya tanya, Pak, tadi ada tamu siapa? Sudah ada nak. Bukan tadi ada tamu, nggak ada tamu nak. Gitu, paham nggak? Nggak ada tamu nak gitu. Bapaknya nggak suka. Ya akhirnya si anak ini, saya tadi mendengar ada seorang laki-laki datang untuk melamar saya karena perintah Rasulullah SAW. Saya siapa? Saya siap, apapun perintah Rasulullah saya siap. Walaupun dia ini orang miskin, dia ini hitam, saya siap. Oh ya, wanita. Enggak salah milih nak. Coba bayangkan. Hati nggak tega ini. Sebagai bapak nggak tega, masa nggak salah. Tapi karena ini Rasulullah siap dia. Itu loh, bukan semuanya itu arahnya ke sono. Sayyidatina Khadijah korban habis-habisan. Untuk apa? Kecintaannya untuk Rasulullah. Aisyah dan istri-istri yang lain sampai nggak sempat masak. Nggak ada yang dimasak selama 2 bulan, nggak masak, nggak ada makanan. Yang ada cuma minum air putih dengan kurma. Sampai sanggup? Sanggup? Oh ya sanggup sampai ini. Hah? 2 bulan berturut-turut tidak masak keluarga Muhammad. Coba bayangkan. Ini pimpinan para nabi, kekasih Allah. Kalau Rasulullah susah, itu nggak mungkin. Istrinya nggak susah, itu nggak mungkin. Semuanya sudah siap menerima konsekuensi. Sehingga dulu pernah terjadi karena melihat sahabat-sahabiah itu kok beda, wanita-wanita yang lain ini kok beda perlakuannya, maka sebagian wanita istri Nabi ini protes sama Nabi. Ingin apa? Ingin diperlakukan yang sama seperti istri-istri yang lain. Maksudnya para sahabiah yang lain. Akhirnya Allah langsung ingatkan, Allah tegur, dudukkan semuanya, diganti makin aja, disidang. Ini Allah langsung, Allah yang bersikap ini. Sekarang Muhammad dikumpulkan semua wanita istrinya, sekarang tawarkan suruh milih. Mau milih siap jadi istri Nabi, gitu ya, yang dikasih pahala yang berlipat-lipat, resikonya gitu. Tapi siap susah. Memilih agama atau milih dunia. Intinya pilihannya 2. Kamu mau pilih urusan agama akhirat atau milih dunia? Kalau kamu memilih dunia, maka ceraikan. Perintah Allah. Kalau kamu memilih kehidupan dunia, maka ceraikan dengan baik. Rasul diperintahkan untuk menceraikan istrinya kalau istrinya memilih kehidupan dunia. Sementara istrinya semuanya ditanya begitu, nggak ada yang berani jawab dan semuanya siap menanggung resiko. Itu ibu-ibu, kalau dai itu ya begitu. Daiyah itu begitu. Ini namanya istri yang siap tempur, istri yang siap paham dengan kondisi suaminya. Maka terjadi susah payah terjadi. Tapi wanita-wanita ini, istri Nabi ini dijadikan namanya Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin. Ibunya orang-orang mukmin. Jangan semuanya dianggap seperti anak seolah-olah, benar. Harus diikuti. Kalau ibunya saja sudah susah-susah, kok sampai anak maunya senang-senang? Durhaka nggak kira-kira? Durhaka. Ibunya aja susah payah, kok ini anak maunya senang-senang, nggak mengikuti orang tua. Coba, kira-kira durhaka nggak gitu?
maka ikuti ibu kita. Umur ini ibunya, gitu. Jadi wajib mereka berjuang habis-habisan untuk kita. Dan Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wa nasi ajma'in, rawahu Muslim. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, belum sempurna iman seseorang sampai dia menjadikan aku, Nabi maksudnya, sebagai orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya pada orang tuanya. Coba, melebihi cintanya kepada anaknya, bahkan dibandingkan seluruh manusia. Jadi kalau sampai kok masih ada cinta sama yang lain itu, terus Nabi Muhammad Allah kok nomor disisihkan, ini berarti sampai dibilang gak sempurna. Atau kalau kasarnya itu sampai gak beriman gitu kan. Paham Bapak sini? Jadi hari ini kita semua ini dalam menjalani kehidupan harusnya rujukannya Allah dan Rasulnya. Ini Allah suka apa enggak gitu kan. Ini Rasul ini suka atau enggak. Ini Rasul ini senang atau enggak dengan begini saya ini. Kalau saya ini menghormati suami karena ini perintah Allah. Kalau saya melayani suami karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Begitu tuh. Pemikirannya harus ke sana arahnya. Tapi kan enggak. Yang dilihat suaminya. Males saya bilang suami, coba susah. Keberut aja. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena Anda lihat makhluk, Anda enggak pernah melihat sosok Sang Khalik gitu. Pasti yang ada sakit hati. Kenapa? Karena melihat makhluk. Kalau sudah melihat makhluk itu yang ada pasti sakit hati. Tapi kalau melihatnya Allah dan Rasulnya, itu sudah luas. Hati ini sudah luar biasa. Lagi-lagi kalau Anda di situ ya, tidak sempurna iman kita ini kalau Allah dan Rasulnya atau Rasulullah SAW ini khusus di sini lebih dicintai. Sampai orang tuanya pun anaknya. Maka jangan heran dulu zaman sahabat ada anak masuk Islam, ibunya nggak mau. Ibunya nggak mau, ibunya demo protes. Protesnya apa? Nggak mau makan. Anaknya tetap sayang. Anaknya tetap suruh ngurahin. Gitu. Itu aturan nubuah. Namanya anak tetap harus khidmat sama orang tua. Tapi namanya keyakinan tetap. Dia tetap ikut Rasulullah SAW, ibunya tetap ikut kafir. Itu terjadi dulu. Jadi jangan heran anak beda pandangan sama orang tua. Makanya Allah dan Rasulnya itu harus nomor satu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan. Jangankan kita, ibu-ibu, Allah sendiri memuliakan. Wa rafa'na laka dzikra. Alam nasyrah laka sadrak. Gitu ya. Dan kami meninggikan bagimu Muhammad sebutan namamu. Namanya ditinggikan. Maksudnya apa? Setiap nama Allah disebut kecuali disebutkan nama Muhammad. Seperti dalam kalimat syahadat. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda pada saatnya ini, pada saat perintah Allah yang terkait dengan urusan dunia dan akhirat sudah selesai, aku bertanya kepada, ya Allah, semua nabi-nabi sebelum aku, semua mereka telah kau muliakan ya Allah. Kau jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihmu ya Allah, Khalilullah. Nabi Musa, Nabi yang kau ajak bicara langsung, Kalimullah. Gak ada Nabi yang bisa bicara langsung sama Allah kecuali Nabi Musa. itu Nabi Musa yang enak di dunia, nyaman kali ngobrol sama Allah. Kau tundukkan bagi Nabi Daud gunung-gunung. Engkau tundukkan bagi Nabi Sulaiman angin, jin-jin, bangsa setan jin ya. Dengan kekuasaanmu engkau jadikan Nabi Isa dapat menghidupkan orang yang mati. Semua Nabi juga punya mukjizat ibu-ibu. Maka Nabi itu bertanya, protes, lah kalau engkau muliakan semua terus saya ini apa? Dapat apa ya? Lalu apakah kelebihan yang kau berikan kepadaku ya Allah? Maka Allah menjawab, bukankah sudah aku berikan kepada kamu kemuliaan yang melebihi kemuliaan nabi-nabi yang lain? Apa itu? Kemuliaan adalah setiap nama itu disebut, maka nama kamu akan disebutkan pula. Bahkan di surga itu kali Nabi Muhammad sudah disebut. Bahkan syahadat sholawat Nabi Muhammad itu, Nabi Adam saja pada saat
mau nikah harus syahadat. Syahadat. Ada nama Nabi Muhammad sudah terpampang di sana. Nabi Adam paham ini, oh kok Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Padahal manusia belum ada kecuali saya. Kok sudah ada kata-kata Nabi Muhammad? Muhammad sudah ada terpampang namanya. Karena memang nurnya Muhammad itu sudah ada duluan sebelum ada apa-apa. Allah menciptakan satu. Ini orang-orang ahli tauhid, ciptaan itu cukup satu sebenarnya. Allah itu menciptakan satu nur, sebab dengan satu ciptaan ini, tunggalin satu ciptaan ini, semuanya tercipta. Langit, bumi, surga, neraka, semuanya tercipta, termasuk kita semua ini gara-gara nurnya Muhammad. Saya baru paham. Ciptaan Allah satu saja cukup. Tapi satu udah meliputi seluruh ciptaan. Maka seandainya Nabi Nur Muhammad tidak ada, Allah nggak ciptakan yang lain, begitu tuh kan? Sering disampaikan para guru. Semua nabi pada saat Allah memanggil mereka, namanya disebut ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim. Namanya disebut. Orang kalau langsung sebut nama itu beda ya Bu. Ya, lebih mulia nggak nyebut nama. Aisyah nggak langsung disebut Aisyah. Ya Humairah. Benar? Aisyah nggak disebut Aisyah, langsung ya Humairah. Ya Humairah. Disebut Humairah. Kalau kita manggil anak kita langsung, anak saya namanya Safa, kadang-kadang begitu. Nggak ada kemuliaan Bu. Tapi kalau saya manggil sayang, dia lebih senang. Wahai Bu Dokter, seumpama saya, dia lebih bangga. Wahai Guru, dia lebih bangga. Benar Bu? Begitu juga Allah ini punya adab. Sekarang Allah ini Allah manggil nabinya, kekasihnya, beda dengan yang lain. Ngajinya sudah kepotong ajar nih. Separuh saya ngaji. Gak apa-apa ya. Diminum dulu, rehat biasa. Kalau ada sekolah kan ada istirahat. Ini rehat, minum dulu. Orang di jam gimana ya? Dipanggil oleh Allah namanya. Untuk Rasulullah khusus Allah nggak mau manggil namanya, saking pengen memuliakan nabinya. Panggil apa? Ya ayuhan nabi. Yang kedua, ya ayuhan rasul. Manggilnya begitu. Allah coba, begitu luar biasanya Allah manggil kekasihnya. Coba, karena ini sifatnya beda gitu loh Bu. Ini beda, ini Sayyidul Anbiya gitu. Ya ayuhan nabi. Satu lagi ya ayuhan rasul. Orang kadang manggil sekarang kan, coba kan kurang ajar pun kadang-kadang Sayyidi nggak mau. Maunya langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Itu kan manggil nama Bu. Manggilnya harus ada Sayyidi. Maka ulama-ulama di Ahlussunnah ini sebenarnya kalau bisa, kenapa pada saat tahiyat kita baca Sayyidina begitu? Itu maksudnya manggil Tuhan, jangan manggil langsung Muhammad. Muhammad so kurang ajar. Manggil semaunya. Coba kita dipanggil begitu Bu. Murid kita manggil kita. Hah? Kan rata-rata manggilnya Pak atau manggilnya Ustaz kan begitu. Coba sampai Heru murid begitu manggil. Hah? Anak pintar ya. Ajaran Islam begitu loh Bu. Paham Bu? Menteri, mana ada manggil Pak Jokowi? Jokowi. Itu dikeluarkan aja. Besok diresapel selesai. Bener ya? Manggilnya Pak. Lah ini Kanjeng Nabi ya loh, Kanjeng Nabi kok seenaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina.
Sayyidi. Nah, orang seenaknya gitu, nggak mau manggil Sayyidina itu nggak mau. Alasannya nggak ada dalilnya, kan kurang ajar gitu. Coba sekarang pertanyaannya, kita ini manggil bapak kita itu terus ngomong, anaknya Pak Khomsa manggil Khomsa kira-kira gimana kira-kira? Hah? Benar. Terus tanya dalilnya nggak ada Pak, karena dalilnya nggak ada, kira-kira gimana? Jadi benar. Bahasanya suruh memuliakan, bahasa memuliakan itu otomatis, ngerti Bu? Nggak perlu ada ditulis itu harus mengucapkan Sayyidina, nggak perlu. Kayaknya dulu pernah saya bahas masalah Sayyidina di sini, pernah nggak? Lupa Pak. Nanti saya bahas khusus tentang Sayyidina. Ya kita ngaji ya, Bu. Saya bukan ceramah, tapi saya ngaji. Makanya saya harus pakai materi. Ya ayuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, itu yang dimaksud adalah nabimu Muhammad. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Bawahnya, ya ayuhan nabi haridil mu'minin. Ya ayuhan nabi kulliman fi aidikum, dan seterusnya. Itu nabi, ya ayuhan nabi, maksudnya Nabi Muhammad yang dipanggil. Kalau yang lainnya, ya Musa, ya Ibrahim, manggil langsung namanya. Tapi itu baginda Nabi Muhammad SAW, manggilnya ya ayuhan nabi. Kayak orang, kayak gimana ya, kesayangan itu luar biasa. Allah itu ya Rasul kali ini. Ya ayuhar Rasul. Tuh. Manggilnya ya Rasul. Enggak ada ya ayuhar Muhammad kan. Allah luar biasa. Memperlakukan hamba satu ini luar biasa. Gak ada yang bisa naik ke langit seperti Rasulullah SAW. Benar? Benar. Kecuali ada Nabi Idris yang ketinggalan gitu ya. Tapi kan sampai surga saja. Sampai surga saja. Tapi Nabi Allah Muhammad ini, Rasulullah ini, sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi, malaikat tidak bisa menembus. Malaikat tidak bisa menembus. Tuh manggil Nabi dengan sebutan yang pantas. Perintahnya, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu itu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jangan seenaknya manggil Nabi itu semaunya. Muhammad, Muhammad. Orang Badui itu manggil begitu dulu. Orang Badui manggil Muhammad seenaknya, karena beliau itu kadang-kadang belum beriman. Rata-rata orang Badui ini memang kurang adab. Zaman dulu itu kurang adab. Tapi kalau sahabat yang lain itu beradab. Jadi pada saat ini ayat turun, sahabat Ibnu Abbas bercerita, dulu orang-orang manggil Nabi itu pakai ya Muhammad gitu tuh. Ya Abul Qasim. Dulu gitu, awal-awal. Tapi setelah itu Allah melarang. Melarang Allah. Karena ini tidak memuliakan Nabi. Maka sejak itu sahabat itu memanggil, gak ada yang Muhammad. Akhirnya yang memanggil apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi ya. Ini berlaku untuk istrinya juga, Ibu. Aisyah manggil suaminya. Kebetulan suaminya Nabi Muhammad nih. Manggilnya gak pernah ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Manggilnya seperti itu. Ini maknanya apa? Rasulullah itu mengajak istri-istrinya. Ini Rasul sebagai suami ya, bukan sebagai Nabi. Rasulullah itu mengajak istri-istrinya untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulnya, begitu loh. Sehingga cara memanggilnya pun gak sembarangan. Suaminya itu ya suami, tapi ini bukan sembarangan suami, gitu. Merangkap kira-kira. Ini seorang Nabi. Maka kamu jangan sembarangan, walaupun kamu sebagai istrinya jangan sembarangan kan? Bahaya. Ya, Allah yang melarang masalahnya. Kamu jangan main manggil sembarangan. Ini maksudnya pelajaran ini. Seorang istri juga sama. Manggil suami jangan main sembarangan, namanya disebut. Namanya Pak Khomsa, Muslim. Khomsa, tolong ambilkan. Kira-kira pantas nggak?
Gitu loh. Memuliakan Nabi dengan cara mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam segala urusan. Ya, sekalian rahimakumullah, ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dulu ibu-ibu kalau ada apa-apa, kadang-kadang sahabat tuh, memang kan sahabat tuh yang pintar-pintar ya ada. Itu kadang-kadang kalau dia tahu, itu main ngomong aja langsung di depan Nabi. Saya tahu gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa, dia langsung mendahului. Dulu awalnya begitu awalnya. Tapi lama-lama turun ini ayat. Akhirnya apa? Apalagi dalam urusan hukum, yang tadinya sahabat main mutus boleh, walaupun dia punya ilmu. Tapi setelah itu, maksud ini adalah orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan suatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Maka setelah turun ayat ini, para sahabat itu sikapnya berubah. Coba bayangkan, Anda itu belajar membayangkan kehidupan di zaman Nabi. Kita ini belajar hidup di zaman Nabi sebagaimana sahabat, bagaimana sikapnya gitu. Jadi setelah turun ayat ini, jadi setiap kali ditanya oleh Nabi tentang suatu perkara yang harus dia tahu, dia itu tahu. Nabi tanya sama dia tahu. Tapi akhirnya apa? Karena turun ini ayat, nggak merasa sok tahu gitu, nggak merasa sok tahu. Akhirnya Allah wa Rasuluhu a'lam. Begitu sahabat biasa punya adab. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu. Ini hebatnya para sahabat ini. Jadi ini kita kalau kita sebagai murid atau mungkin sebagai istri, kan pimpinan di rumah tangga bukan istri. Siapa? Suami. Ar-rijalu itu ditentukan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu punya derajat, satu derajat lebih tinggi daripada wanita. Anda jangan merasa mengalahkan suami. Suami kamu walaupun suami Anda mungkin titelnya lebih rendah dari Anda, gajinya lebih rendah dari Anda, mungkin Anda ini tadinya orang kaya, suami orang miskin. Itu Anda jangan merasa itu. Harus paham, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu harus paham. Suami apapun itu dia akan tanggung jawab nanti di depan Allah. Maka dijaga. Jaga ini penghormatan itu. Sebagaimana ini. Jangan mengangkat suara melebihi Nabi. Di bab tentang urusan rumah tangga, wanita pun sebenarnya nggak boleh bersuara keras di depan suami. Macam guyu-guyu apa ya? Kayak Tat, gimana ya Tat? Gimana ya Pak? Kok gimana? Jalanin kok gimana? Gak usah dipikir, agak jalanin. Keberkahan di situ ada. Rasanya gitu Pak. Ya itulah nubuah itu begitu. Gedek gitu. Jangan ngangkat suara melebihi Nabi. Dulu sahabat itu ya suaranya keras gitu. Tapi setelah turunin, hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu melebihi suara Nabi. Nabi itu suaranya gak teriak-teriak, Nabi suaranya halus. Lah sahabat terus gimana habis itu? Ya lebih halus lagi. Gak berani, gak boleh. Ini yang perintahkan siapa? Allah. Yang perintahkan siapa ini? Allah. Allah yang perintahkan. Coba perhatikan perhatiannya Allah kepada baginda Nabi. Jadi Bu, kita kalau saat itu kita hidup zaman Nabi, itu bayangan saya ini kayak antara langit dengan bumi itu rasanya dekat. Bayangan saya gitu. Paham gak maksud saya? Jadi orang gak bisa hidup sembrono, gak bisa. Kita sebagai umat ini saat itu gak bisa hidup sembrono, semaunya itu gak bisa. Harus semua ada tertata, rapi, gitu loh. Perhatian, karena apa? Langsung disorot sama Allah. Salah sedikit langsung dikok. Gitu. Paham ya? Sekarang kan enggak kita ini.
antara langit dengan bumi kayaknya jauh. Benar? Benar. Hidup semau-maunya. Istri mau mainin suaminya semau-maunya. Ya? Suami juga merintah istri semau-maunya. Ini gak adil semuanya. Gitu. Kenapa? Karena agama tidak dipandang lagi. Agama gak dipegang, aturan agama gak dipegang. Allah dan Rasulnya itu seolah-olah gak penting begitu. Allah dan Rasulnya gak dianggap ada. Jadi yang dianggap itu apa? Yang di benaknya apa? Pokoknya duit, makanan, santai-santai. Itu di sini. Kebanyakan begitu. Tapi dulu nggak begitu. Aturannya dijaga. Karena apa? Langsung turun ayat, tegur langsung. Salah sedikit tegur. Ini teguran. Dan yang tegur siapa? Allah langsung. Janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Supaya apa? Ini bahayanya. Orang kalau keras suaranya kepada baginda Nabi, nanti amalannya akan dihapus. Bayangkan amalan sebanyak ini bisa dihapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sama sebagaimana istri kepada suami. Ini kalau paham. Anak kita ini ngaji dulu tiap Ramadan ngaji, namanya Ubudul Ijen. Ubudul Ijen, siapa yang pernah ngaji? Tentang suami istri, bolak-balik tiap Ramadan itu bolak-balik itu aja. Makanya kadang-kadang rumah tangga itu nggak sesuai kadang-kadang dengan apa yang ada di kitab. Seolah-olah begitu. Kenapa? Realita kenyataan di depan mata masalahnya. Apalagi menyangkut urusan ekonomi, urusan macam-macam. Kalau nggak sesuai, udah agama ditabrak, aturan agama ditabrak. Yang terjadi. Padahal agama itu menenteramkan. Itu janji Allah. Meninggikan suara lebih keras dari suara Nabi, ini suatu perbuatan yang menyakiti sama. Orang wanita istri kalau ngomong keras di depan suami, sakit nggak kira-kira? Sakit. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami keras kepada punya ngomong sama istri, sakit nggak kira-kira? Sakit. Benar? Kenapa harus suara keras-keras? Kenapa harus bentak-bentak? Kalau sudah tahu sakit, kenapa harus bentak-bentak? Semuanya kan harus dengan dingin, benar? Kalau ada masalah harus dibicarakan, dimusyawarahkan, disampaikan ilmunya. Ada nggak aturannya? Ada kan nggak? Pokoknya, pokoknya itu rusak semua udah pokoknya. Saya nggak mau tahu, wah itu nggak repot nih. Saya nggak mau tahu, repot. Turun ayat di atas membawa perubahan pada sikap sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sangat menyesal karena pernah melakukan hal tersebut. Keduanya berjanji setelah itu tidak akan berbicara dengan Nabi kecuali bisik-bisik. Ngomong dengan Nabi sampai bisik-bisik. Saking takutnya, itu loh. Ini orang beriman. Harusnya begitu, seorang istri pun sama harusnya. Jarang ada, rata-rata begitu. Ya. Sabit bin Qais juga merasa berdosa. Kenapa? Karena pernah mengangkat suaranya di depan Nabi. Kalau ada orang sedang menyampaikan hadis-hadis, maka dengarkan. Karena yang disampaikan ucapan Nabi Muhammad. Gitu ya. Kalau disebut nama Nabi itu sholawat. Kesaksian sahabat tentang bagaimana dulu mereka sangat memuliakan Rasulullah SAW. Ini kesaksian Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya tentang bagaimana cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia menjawab, demi Allah, wallahi ahabu ilaina min amwalina wa auladina wa abadina wa ummahatina wa minal ma'il baradi ala doa. Demi Allah, Rasulullah lebih kami cintai daripada harta kami,
Rasulullah kami, anak-anak kami, ayah ibu kami bahkan melebihi air yang dingin dalam keadaan yang sangat haus. Ibu di padang pasir itu, panasnya kayak begitu. Jangan padang pasir, begitu aja. Terus menemukan ada es. Waduh, segernya Masya Allah, benar. Apalagi di padang pasir yang panasnya kayak begitu, gak ada jualan. Terus tahu menemukan ada air es. Kira-kira enak gak? Enak. Nikmatnya Masya Allah. Lah itu semua, kenikmatan itu semua gak ada nilainya dibanding dengan cintanya mereka kepada Rasulullah. Harta mereka gak ada nilainya. Saya baca di Hadits Sahabat itu, gak ada orang perlakuan seperti sahabat memperlakukan Nabi, gak ada. Jangan sampai Nabi itu kena ini, kakinya jangan sampai kena duri begitu. Jangan sampai kakinya Nabi itu kena duri. Cintanya sahabat itu sampai kayak begitu. Jangan sampai Nabi itu disakiti, baik jasadnya maupun hatinya, jangan sampai. Karena sahabat itu rela di perang Uhud, mereka siap mati, mau ditombak kayak berapapun dia siap mati. Al-Bara bin Azib berkata, kami kalau pergi bersama Nabi, lalu kami duduk mengelilingi beliau, posisi duduk kami itu sangat tenang, seolah-olah ada burung yang sedang hinggap di atas kepala kami. Begitu tawaduknya para sahabat kalau duduk sama Nabi, mereka duduknya tenang. Kira-kira kalau ada burung di sini, gerak sedikit, pergi nggak burungnya? Pergi. Gambaran sahabat seolah-olah ada burung hinggap di atas kepala kami. Kira-kira gimana bayang ibu kalau ngaji kayak gitu bagaimana? Takdirnya begitu para sahabat. Ada nggak yang begitu sekarang inilah? Kan ngaji ngawur kita ini. Adabnya kurang dipakai masalah. Benar. Ya. Kalau ngaji sing jenenge gerak-gerak ini bolak-balik. Hah? Iya. Apalagi kalau ada tembok, baiknya sesuatu yang nikmat gitu ya. Ya. Sandaran yang nikmat begitu ya. Mulai dulu untuk saya kalau mesti kalau kita sadar ada santrinya ada, mesti kayak ngomong, itu awas temboknya rubuh. Setiap dari mana santrinya, awas temboknya rubuh. Bisa dengerin. Sekarang kita ini banyak gerak aja udah mengganggu, apalagi banyak ngomong. Kok ngaji ada yang ngomong sendiri gitu. Buraidah bin Sa'id berkata, kami kalau sedang duduk bersama Nabi, tidak ada seorang pun dari kami memandang wajah beliau secara langsung. Tidak ada yang berani memandang langsung Nabi. Saking apa? Wibawanya baginda Nabi. Jemaah sekalian, wibawanya baginda Nabi. Tidak ada yang berani memandang langsung, gak? Tunduk semua. Sekarang Ustaz itu apa? Istri mandang suami pelototan, Masya Allah. Dipelototin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambil pelajaran, kita ngaji kita ambil pelajaran. Bolak-balik pengajian tapi gak jadi-jadi. Hah? Bolak-balik ngaji rutin, ganti kerudung bolak-balik, ganti seragam beda maneh. Nanti pengajian sono beda, bolak-balik ngaji pada. Praktekkan, gitu loh. Paham Bu? Praktekkan. Agama itu akan ada kesan kalau dipraktekkan. Agama itu tidak akan kesan kalau hanya dibicarakan. Memang permulaannya dibicarakan, tapi nggak cukup hanya dibicarakan, tapi harus dimasukkan dalam hati. Makanya ta'zim wal ihtiram, ta'assur fil qalbi, ngaji itu loh. Masukkan dalam hati, niat untuk mengawal. Terakhir, niatul amal wa tabligh, niat amal dan menyampaikan. Tapi kalau mengamal agama, dengarkan ayat, dengarkan hadis, dengarkan nasihat, praktekkan, amalkan. Dengan apa? Takzim kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Akhirnya apa? Pasti akan ingat. Pasti akan. Sekarang nanti pulang ngaji ditanya, tadi ngaji apa? Aduh, nggak ngerti Mas. Apalagi yang ustadznya model lucu, hilang semua ngaji. Tadi ngaji, ustadznya pokoknya lucu cok ngaji. Lah saya pikir ngaji kok di sini lucu. Cuma kadang-kadang saya sedih kalau ada ustadz terlalu banyak kocak, kemudian penyampaian agamanya kesannya untuk main-main. Penyampaian agamanya kesannya main terus, selalu kok nyinggung amplop. Aduh, Masya Allah, itu rasanya sakit bener hati.
Ingat apa? Ingat baginda Nabi ditimpukin di Taif. Kok sekarang kamu enak begitu loh? Terus menyampaikan seolah kamu sudah berjasa. Jasa apa? Kadang-kadang saya sedih kalau urusan ngaji yang dibikin urusan duit. Terus pokoknya ngaji saya enak, saya ada ngaji yang dibikin duit. Akhirnya nggak ngaji urusan proposal ya. Benar. Sampai punya duit keluarkan. Niatnya untuk apa? Kanjeng Nabi gitu loh. Niatnya tuh, ini ulama ngajarin. Saya dapat ilmu. Kalau ada acara maulid itu jangan pelit begitu. Kalau ada maulid itu hanya habiskan semuanya. Ini ada uang 300, habiskan cuma 300 untuk apa? Untuk Rasulullah SAW. Niatnya untuk Rasulullah. Jangan hitung-hitungan niat untuk itu. Karena niat itu dia duitnya. Iman bener ya. Aduh daripada dikasih 10.000 aja. Dari mangan soto saya guys makan apa ini? Paham di sini Bu? Insyaallah. Penghormatan sahabat saja kayak begitulah kita ini sebagai umat. Maka belajar membayangkan kita hidup di zaman Nabi. Ini bayangkan dulu. Ayo membayangkan hidup zaman Nabi, bagaimana cintanya kita. Kita praktekkan. Imam Bayhaqi dan Yamin meriwayatkan sesungguhnya para sahabat, inna sahabat idza takallamu. Sahabat itu kalau bicara di hadapan Nabi, mereka merendahkan suaranya dan tidak menajamkan pandangan langsung ke wajah Nabi. Ini harusnya wanita, harusnya istri ngomong di depan suami, punya adab itu. Betul kayaknya ini berat Pak Ustaz. Ya terus habis lah. Latihan. Abdi berkata, dulu para sahabat jika duduk di majelisnya Nabi seolah-olah di atas kepala mereka ada burung yang sedang hinggap. Hal yang demikian itu karena kewibawaan baginda Nabi, bukan karena kesombongan. Kewibawaan datang dari Allah, diberikan kepada Nabi, bukan datang dari Nabi sendiri. Dari Allah yang berikan. Allah yang berikan. Amir bin As berkata, tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai dibandingkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih aku muliakan selain Rasulullah SAW. Aku tidak sanggup menatap wajahnya secara langsung karena rasa hormatku kepada Nabi. Jika aku diminta menceritakan atau mensifati wajah beliau, maka aku tidak bisa karena aku memang tidak pernah memandang secara langsung. Jika aku wafat dalam keadaan itu, aku berharap dapat masuk ke surga. Nah, Anas bin Malik berkata, ini yang kedua berikutnya. Setelah ngomong tadi kan suaranya nggak boleh keras, gitu. Dia kan pernah begitu tawadhu'nya. Ini sekarang ini ngetuk pintu rumah. Anas bin Malik ini kan anak angkatnya Nabi yang melayani Nabi masih kecil. Ini Anas bin Malik ini luar biasa. Belum ketemu Nabi ini ibunya sudah cerita tentang Nabi. Makanya cintanya kepada Nabi luar biasa. Pintu rumah Nabi jika kami mengetuknya dengan menggunakan ujung kuku kami. Coba kuku, bukan kuku. Gak berani, gak sembarangan. Itu biasa di pesantren begitu juga kadang-kadang. Gak berani ngetuk gak berani, nunggu di luar. Harus begitu, belajar takzim begitu, latihan takzim begitu. Ya. Anas bin Malik berkata, aku melihat Rasulullah ini saat rambutnya dicukur oleh tukang cukur. Para sahabat ini berdiri mengelilingi Nabi. Setiap ada rambut beliau yang dipotong, langsung jatuh ke tangan para sahabat. Bayangkan ini berkah, namanya berkah. Jadi jangan sampai rambutnya Nabi itu jatuh ke bumi, jangan sampai ditanggapi sama para sahabat. Yang lebih enak kan keringetnya Bu. Sahabat itu keringetnya Nabi itu wangi, beda dengan kayak dikain Ibu. Hah? Para sahabat tidak enak berjalan mendahului Nabi. Onta Nabi selalu berada di depan. Sembarangan gitu. Ini kayaknya pernah saya sampaikan kayak ini. Ini dalam ada dulu pernah saya sampaikan tapi dalam pembahasan yang lain.
Nabi SAW itu memiliki seekor unta. Dulu kan pernah saya sampaikan kalau nggak salah. Ya, tidak ada unta lain yang pernah mengalahkan saat berlari. Satu hari datang orang Arab, Badui. Ini untanya mengalahkan untanya Nabi. Sahabat itu paham, ini untanya Nabi harus lebih gesit gitu loh. Harus paham penghormatan itu. Lah ini untanya orang Badui karena nggak ada adab, lomba lari sama untanya mereka, menang untanya, untanya Nabi kalah. Akhirnya sahabat itu sungkan, aku nggak enak ini, kalah untanya Nabi gitu. Kalah untanya Nabi, nggak enak. Maka akhirnya ini orang merasa bangga karena menang. Ini orang Badui begitu, karena nggak ada adab itu. Akhirnya apa? Tidak seorang pun yang tinggi hati, yang sombong, maka akan semakin direndahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ini mendapatkan sesuatu, kemenangan dan sebagainya, jangan sombong, nanti Allah akan rendahkan. Biasa saja gitu, ya. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari merasa tidak enak tidur di lantai atas, sementara Rasulullah tidur di bagian bawah rumahnya. Ini Masjid Abu Ayyub Al-Ansari ada di Turki. Di situ ada kuburannya. Abu Ayyub Al-Ansari ini dulu Nabi hijrah ke Madinah, agak sering. Kan ontanya disuruh jalan gitu deh, ontanya disuruh jalan. Terus orang-orang munafik ini sudah mengarahkan, mau ke rumah saya, kalau bisa ke rumah saya, rebutan. Adanya orang-orang munafik ini. Akhirnya Nabi ini paham, dikasih wahyu, biarkan ontanya yang berjalan menentukan. Ontanya di Nabi turun, ontanya yang jalan menentukan rumah mana yang cocok untuk baginda Nabi dan untuk masjid. Maka ontanya itu berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti di rumahnya. Sahabat Abu Bakar tidak memberi jawaban kepada Umar bin Khattab pada saat Umar menawarkan putrinya Hafsah untuk menikah dengan Abu Bakar. Kenapa? Hal itu karena dia takut Nabi berniat akan menikahi putri Umar tersebut. Suatu ketika Rasul itu melihat jandanya anaknya Umar, Sayyidina Umar, janda. Itu Rasul satu ada ngobrol sama Abu Bakar, menceritakan tentang janda itu, Hafsah namanya. Lah, setelah jauh lama, jaraknya 2 tahun Bu. Ada pembahasan pernah kayaknya saya sampaikan. Jaraknya ini sampai 2 tahun. Abu Bakar ini ngobrol sama Nabi tentang Hafsah, janda Hafsah itu. Ini jarak sekitar 2 tahun. Kemudian Sayyidina Umar menawarkan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kamu mau nikah sama anak saya? Itu diem saja, nggak komentar. Itu Sayyidina Umar ngamuk-ngamuk Bu. Ngambek Sayyidina Umar ngambek. Dan aku didiamkan. Tak tawarin nikah sama anakku kok didiamkan. Nah itu ngambek. Gak taunya apa, ditawarkan sama Utsman juga gak mau, tawarkan sama Ali gak mau gitu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar ini baru paham, baru tahu setelah Rasulullah nikah sama Hafsah. Setelah Rasulullah nikah sama Hafsah itu 2 tahun. Kemudian Abu Bakar menceritakan kisahnya. Abu Bakar, kamu tahu gak dulu kamu nawarin Hafsah kepada saya? Bukannya saya gak mau. Tidak Bakar, bukannya saya gak mau. Itu Nabi itu dulu pernah membicarakan Hafsah, maka saya nggak enak, gitu loh kira-kira. Saya sungkan, saya takut. Mungkin Nabi menginginkan sama Hafsah. Akhirnya Hafsah ini dinikahi oleh baginda Nabi. Makanya sahabat ini 2, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang 2 jadi besan atau mertua, ya, besannya baginda Nabi. Yang 2 jadi mantunya Nabi. Abu Bakar sama Umar jadi besannya Nabi. Utsman sama Ali jadi mantunya Nabi. Luar biasa. Imam Malik di kota Madinah membuka sandalnya karena menghormati Nabi. Imam Malik itu ada di Madinah. Setiap dia masuk area Masjid Nabawi di sana, dia selalu membuka sandalnya. Kenapa? Karena menghormati baginda Nabi. Jadi para
sahabat tadi sudah saya sampaikan, para sahabat itu menjadi tameng hidup buat baginda Nabi pada saat peristiwa perang Uhud. Dia rela dipedang habis-habisan, mati syahid di situ untuk membela baginda Nabi SAW. Abu Bakar melindungi Nabi saat sembunyi di Gua Tur, tangannya digigit oleh kalajengking sampai berkeringat. Kenapa? Tapi dia diam saja, nggak ingin mengganggu tidurnya Nabi. Itu luar biasa. Penghormatan kepada Nabi itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semua dalam rangka Maulid Nabi ini. Sekali lagi, ada tadi yang tadi disampaikan, dipraktekkan, diterapkan kepada keluarga. Penghormatan kepada suami bagaimana? Tidak? Penghormatan kepada guru seperti apa? Penghormatan kepada orang tua seperti apa? Diterapkan itu. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Allah selamatkan kita. Allah berikan ilmu yang manfaat, yang berkah dan maslahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakira.